Selamat datang kembali di channel ini. By the way, aku himbau sebelum menonton video ini jangan baper dan juga jangan merasa terpancing dengan apa yang aku ucapkan dalam video ini, karena video ini dibuat untuk mengedukasi, berbagi, dan juga memberikan pengalaman baik itu di dunia pageant maupun di bagian female pageant lainnya, agar kita semua semakin kaya dengan pengetahuan pageant dan juga saling berbagi, kayak slogannya Miss World gitu, Wak. Berbicara masalah berbagi, nggak akan lepas dari sebuah sejarah di mana ada perjuangan putri-putri terbaik khususnya di dalam gengs tertentu, dimana gengs ini tuh benar-benar kayak memperkuat dari aroma-aroma perpejenan di dalam negeri maupun di luar negeri sendiri. Nah, sesuai dengan apa yang udah aku desain di thumbnail, maka kali ini kita bakal ngebahas beberapa gengs ataupun grup dari putri-putri Indonesia yang telah terpilih mulai dari tahun 2013, dimana ada Uni Wulandari bersama kawan-kawannya untuk menjelajah dunia internasional bersama The Dora The Explore gitu. Nah, spesifiknya kali ini aku bakal ngebahas dan juga slogan apa saja yang dititipkan oleh pageant lover kepada gengs ataupun batch dari Putri Indonesia dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2020 ini. So, jika kalian penasaran dan juga memiliki rasa-rasa ingin tahu yang lebih, atau bahkan udah tahu duluan tentang batch ataupun grup dari putri-putri terpilih mulai dari tahun 2013, kita simak dan ulas bersama di video berikut ini. Lanjut. Oke, Wak, karena memang trio dari Putri Indonesia dimulai dari tahun 2013 dengan pengiriman wakilnya ke ajang internasional masing-masing yang sudah tetap, maka kali ini kita bakal mulai bahasannya dari tahun 2013, dimana sebenarnya pada tahun ini tuh belum ada yang namanya batch ataupun geng-gengan seperti yang kita ketahui seperti pada saat ini. So, kali itu meskipun ketiga Putri Indonesia sudah dikirimkan ke ajang internasional masing-masing, kayaknya batch ataupun grup dari gengsnya 2013 belum terlalu solid seperti apa yang udah kita lihat pada hari ini. Kayaknya di tahun 2013 hanya satu orang Putri Indonesia yang dikenalkan kepada masyarakat, sedangkan untuk runner up 1 dan runner up 2-nya agak sedikit terselubung, dan bahkan mungkin ada juga yang menjalankan tugas namun tidak senampak apa yang kita lihat pada hari ini. Nah, setelah di tahun 2013, ternyata di tahun 2014 mulai dari adanya trio-trioan dan juga penamaan dari batch ataupun geng-gengan dari Putri Indonesia terpilih, dimana pada tahun ini tuh trio E merupakan slogan yang diberikan kepada Elvira, Elvin, dan juga Estelle Italiana yang merupakan putri-putri terpilih untuk Putri Indonesia tahun 2014, dimana Elvira sebagai Putri Indonesia tahun 2014, kemudian Elvin sebagai Putri Indonesia Lingkungan, dan juga Estelle Italiana sebagai Putri Indonesia Pariwisata. Nah, satu hal yang paling aku ingat banget dari trio ini adalah kekompakannya yang luar biasa, Wak. Di bawah payung adanya kasih bunda sepanjang masa. Tidak hanya itu, momen yang paling sakral terjadi di tahun 2014, di mana trio E ketiga-tiganya berhasil membawa prestasi Best National Costume di 3 ajang internasional terbesar di dunia dan sangat membanggakan di Indonesia kala itu. Nah, kekompakan dari trio ini masih awet sampai sekarang, Wak. Di mana setiap kali ada event, baik itu Elvira, Elvin, dan juga Estelita, mereka tuh sering ngumpul dan juga sering reunian bareng untuk mengenang masa-masa di tahun 2014 dulu. Keren ya, Wak? Oke, next, setelah adanya di 2014, kita masuk ke dalam tahun 2015, dimana di gengs ini tuh bisa menjadi sebuah geng yang paling tertahan sih menurut aku, Wak. Karena aku bilang seperti ini, ya di tahun ini tuh benar-benar gengnya diuji banget dengan kepekaan dan juga ketahanan mereka, baik itu fisik dan juga mental dari ketiga putri ini yang benar-benar harus di-upgrade untuk mempertahankan prestasi di tahun 2014. Seperti kita ketahui bahwa di tahun 2015 ada trio Ya yang merupakan singkatan dari Anindya, Gracia, dan juga singkatan dari nama Cynthia Fabiola. Ya, ujungnya ya semua ya, Wak. Nah, gengs ini tuh benar-benar mengingatkan aku tentang bulian-bulian yang terjadi pada kala itu, dan terlebih kepada Anindya yang saat itu tuh benar-benar di-press banget untuk mempertahankan dari prestasi Elvira yang sempat place di ajang MU di tahun 2014 dan harus dilanjutkan kepada Anin di tahun 2015. Hal apa yang membuat kalian paling ingat dari trio ini, Wak? Silahkan komentar di bawah. Sebelum kita lanjut ke geng selanjutnya, hal lain yang paling aku ingat dari momen trio Ya yaitu kejadian dimana Gracia selalu diagung-agungkan untuk dikirimkan ke ajang MU, sedangkan Anindya dikirimkan ke ajang Miss Supra gitu. Jadi kayak kebalik, Wak, antara juara 3 dengan juara kedua di ajang internasional pada kala itu. Tapi kalau dipikir-pikir, kejadian ini tuh benar-benar berulang tiap tahunnya, Wak, dimana ada juara 1 dan juara ketiga yang selalu berulang seakan-akan menempati posisi yang salah sih.
Next, setelah di tahun 2015 ada Trio ya, di tahun 2016 ada Kafein yang kemudian ditambahkan dengan Kafein K karena adanya kedatangan Ariska. Untuk nama Kafein sendiri benar-benar diberikan oleh Pageant Lover karena memang kekompakan mereka dan juga kecanduan mereka yang memberikan banyak sekali pelajaran bagi Pageant Lover. Dan pada saat pemberian nama ini, seakan-akan Pageant Lover Indonesia mengharapkan agar suatu saat nanti Kafein bisa memberikan kenang-kenangan yang luar biasa dan buar. Dan benar aja bahwa di tahun ini merupakan tahun dengan gengs berprestasi, di mana ada prestasi-prestasi yang luar biasa dibawa oleh Felicia sebagai top 5 Miss International pada tahun 2016. Kemudian dilanjutkan dengan adanya posisi Intan sebagai top 10 dan fan vote dari Miss Supranational tahun 2016. Dan kemudian kemenangan Ariska sebagai Miss Grand International pertama di Indonesia dan juga sebagai wanita pertama di Asia yang memenangkan crown ini. Dan persaingan ketat yang benar-benar ketat saat itu di mana Keisha Waro menempati posisi top 13 MU 2016 yang diadakan di Filipina. Selain gengs paling berprestasi, apa saja momen yang kalian ingat dari kenang-kenangan Kafein K ini? Silahkan ceritakan di kolom komentar. Kita lanjut ke gengs selanjutnya yuk. Jika di tahun 2016 ada gengs paling berprestasi, maka di tahun 2017 nih ada lagi yang namanya Debunaken, di mana ada singkatan dari Dea, Bunga, Karina, dan juga Kevin. Nah, bisa dibilang bahwa Debunaken merupakan batch ataupun geng paling terkompak, paling tersolid dan juga paling terbaper dah. Maksud di sini bukan terbaper orang-orang yang terdapat di gengs tersebut ya, akan tetapi paling membuat baper seluruh hayati-hayat Nusantara, di mana kekompakan mereka tuh bisa kita lihat sampai saat ini, di mana kekompakan dari gengs ini tuh nggak lekang oleh waktu dan juga nggak lumpuh oleh hujan, Sampai saat ini benar-benar komunikasinya terjalin dan bahkan sampai saat ini kayak benar-benar nggak akan terlekang oleh waktu. Untuk batch ataupun geng di tahun 2017 ini bisa dikategorikan juga sebagai geng terkocak, dan juga paling sengklek dah kalau bahasa kasarnya. Karena kalau dilihat dari anggota geng ini sendiri terdiri dari dua orang yang benar-benar kocak, di mana ada Dea dan juga Karina yang benar-benar apa adanya. Tapi ada juga Kevin dan juga Bunga yang agak sedikit malu, akan tetapi dilengkapi dengan adanya personil-personil dari geng yang benar-benar melengkapi satu sama lain. Nah, di the next kita ada yang namanya Trio Vanilla, di mana ada Vania, kemudian Wilda dan juga Sonia. Bisa dibilang Trio Vanilla merupakan gengs paling terbuli, paling tertindas dan juga paling terbawah untuk segala kategori pressure yang diberikan oleh Pageant Lover pada kala itu. Aku bilang seperti ini karena ketiga dari Trio Vanilla yang terpilih pada malam final Putri Indonesia tahun 2018 bukanlah mega tera giga favorit dari Pageant Lover dan bahkan tidak dikenal satupun oleh Pageant Lover. Nah, inilah yang membuat hayati-hayat Nusantara murka dengan segala sesuatu keputusan yang diambil oleh Yayasan Putri Indonesia, sehingga dari awal terpilih nih kan sampai dengan akhir mau menjabat dan setelah menorehkan prestasi, geng ini tuh benar-benar kayak terbuli banget, tertindas banget. Dan apalagi dari ketiga anggota gengs ini benar-benar dijuluki dengan persepsinya masing-masing. Ada Wilda yang dikatakan sebagai Miss Sepeda, kemudian ada Sonia yang dikatakan kayak terbata-bata dan nggak punya senyum yang sumringah, kemudian ada Vania yang dikatakan bakal meneruskan kutukan amplesnya di Miss International nanti. Berkat pressure dan juga bulian yang diberikan oleh Pageant Lover saat itu, akhirnya ketiga-tiganya membawa prestasi yang luar biasa, dan geng ini benar-benar membuktikan bahwa mereka itu terbuli akan tetapi bawa prestasi. Jika di tahun 2018 ada Trio Vanilla, maka di 2019 ada Trio Flores yang merupakan singkatan dari Frederica, kemudian Jolene dan juga Jessica. Kalau dilihat sekilas, geng ini tuh benar-benar kayak geng paling gengsi satu sama lain, kemudian gengsi yang paling terniat. Karena kalau kita lihat dari persiapannya untuk menuju ke ajang internasional masing-masing, mereka tuh benar-benar upgrade dari tahun-tahun sebelumnya dan benar-benar terniat, baik itu dari ngeluarin modal secara pribadi dan juga bahkan melakukan training yang benar-benar membuat mereka tampak seperti terniat banget untuk segala persiapan yang akan dilakukan dan juga akan bertanding di ajang internasional. Bener nggak sih, Silahkan kolom komentar menanti kalian. Akan tetapi, meskipun kita tahu bahwa geng ini paling terniat, ada beberapa isu yang benar-benar kayak kontroversi banget dari anggota geng ini dan benar-benar kayak mempertanyakan banyak hal. Tapi menurut aku itu tuh nggak masalah asalkan mereka tetap konsisten membawa prestasi ya, meskipun ada drama-drama dikit, ada campur tangan dari orang-orang luar, ya you know lah what I mean, tapi nggak apa-apa. Yang penting bawa prestasi, udah itu aja. Ya meskipun ada campur tangan dari orang luar yang membuat kontroversi dan juga bumbu-bumbu dari drama geng ini tuh sedikit berwarna
sempurna ya Wak di tahun 2019. Tapi itu semua tetap berjalan sampai akhirnya tahun 2020 muncullah yang namanya trio romansa, dimana paket lengkap di trio ini benar-benar kecium aromanya, dimana ada singkatan dari Roro Ayu Maulida, kemudian nama Jihan di tengah, dan juga Ayusa yang merupakan putri Indonesia lingkungan di nama akhir. Jadilah trio romansa seperti sebuah melodi di tangga nada. Kalau dilihat sekilas, trio romansa ini benar-benar kayak paket komplit dari sebelumnya Wak, dimana mereka tuh benar-benar terkompak, terso sweet, dan juga terpembuat baper gitu. Plus kalau kita lihat adanya geng-geng yang benar-benar kocak, ditambah lagi dengan kehadiran Putu Ayu Saraswati yang benar-benar dekat banget dan akrab dengan pageant lover, yang menambah dari bumbu-bumbu sweetnya gengs ini. Dan bagaimana pendapat kalian Wak? Silahkan kolom komentar menanti kalian, dan ketiklah komentar yang bijak dan juga positif. Itulah Wak beberapa gengs dan juga nama batch dari tahun 2013 hingga tahun 2020 ini. By the way, kalau misalnya di sini ada Wak yang bisa ngeramal masa depan, apa sih nama trio dari 2021 atau 2022 nanti yang akan dipilih oleh YPI? Silahkan komentar di bawah dan berikan saran kalian trio apa yang cocok untuk nama-nama batch di tahun 2022. Oke Wak, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara klik like, subscribe, komen, dan juga share. Karena satu like dan juga share dari kalian sangatlah berarti untuk pembangunan channel ini ke depan. Dan juga jangan lupa untuk terus memberikan komentar positif di kolom komentar. Terima kasih, see you di the next video.